saya akan langsung berikan cara menghemat pupuk tunggal sebelum penanaman dan juga pupuk kandang, dan langsung saya contohkan cara menanamkannya dua bibit dalam satu lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang berapa banyakkah tanah pengganti yang kita masukkan ke dalam lubang ini, dan yang kedua bagaimana caranya memberikan pupuk tunggal seperti urea, TSP, ZA, KCL dengan cepat tanpa mengganggu proses penanamannya, ataupun supaya jangan kontak terhadap tanaman. Dan yang ketiga bagaimana menghemat pupuk kompos dalam penanamannya, kotoran kambing ini khususnya ya. Jadi sementara ini dalam satu lubang ini itu isinya adalah 3/4 daripada ember cat itu. Ini 3/4. Ini kita coba masukkan. Kurang 34 habis. Nah, ini kita siram dulu ya. Penyiramannya harus sampai menggenang, ini harus sampai kenyang. Nanti kita tunggu lagi untuk proses selanjutnya. Tanah ini setelah disiram seharusnya ini kita diamkan selama 3 atau 5 hari ya. Setelah itu baru kita lakukan penanaman. Lebih bagus dia lebih daripada kurang. Itu adalah contoh air yang bergelembung itu menandakan bahwa di bawah itu airnya kosong, sehingga dia harus kita genang supaya betul-betul padat. Nah, kalau setelah dia padat dia akan berhenti sendiri gelembungnya. Nah, jadi sebaiknya ini didiamkan selama 3-5 hari atau seminggu, 2 minggu juga lebih bagus. Setelah itu baru kita lakukan penanaman. Tapi karena ini hanya sekedar contoh caranya, nanti setelah ini mengendap, saya akan langsung berikan cara menghemat pupuk tunggal sebelum penanaman dan juga pupuk kandang, dan langsung saya contohkan cara menanamkannya dua bibit dalam satu lubang. Bagaimana caranya? Nanti kita simak, dan cara pemberian pupuknya bagaimana. Jadi ini adalah pupuk yang udah kita siapkan. Yang ini urea, yang ini ZA, yang ini KCL, dan yang ini SP atau TSP. Nah, urea ini adalah untuk pertumbuhan daun dan kadarnya sangat tinggi N-nya, dan ini ZA juga untuk daun tetapi dalamnya ada campuran belerangnya, dan ini adalah KCL untuk batang dan akar, dan ini adalah SP untuk buah. Kenapa kita akan berikan pupuk buah pada tanaman ini, padahal ini baru tanam? Nanti akan saya tunjukkan caranya bagaimana, dan bagaimana caranya untuk nanti akan saya tunjukkan bahwa SP36 ini berfungsi nantinya, sehingga ikutin terus videonya supaya lebih paham. Jadi kita akan kasih untuk, karena tadi contohnya adalah 2 lubang, maka saya akan berikan ini sendok teh ya. Untuk ureanya juga datar ya, jangan bumbung. Ini 1.
Karena untuk 2 lubang kita kasih 2. Ini juga 2. Ini juga 2, karena awal tumbuh kita banyain kadar natriumnya, yaitu urea dan ZA. Dan ini ada belerangnya campurannya. Dan untuk KCl, karena juga dia untuk tumbuh, kita kasih juga 2. Tapi agak bumbung ya yang ini KCl nya. Baru kita kasih SP nya, kita kasih 2 juga. Nah, jadi ini kita aduk. Ini untuk 2 lubang ya, berarti dalam 1 lubang kira-kira 1 sendok ya, 1 sendok teh ya. Tapi untuk KCl nya agak dibumbungkan ya, agak dilebihkan sedikit. Nah, mari kita aplikasikan ke tempat lubang tanam. Jadi ini 2 lubang tanam yang akan kita jadikan contoh ya untuk pemupukannya. Sebelum kita pupuk dengan pupuk tunggalnya udah kita siapkan tadi, caranya adalah ini kita gali dulu ya. Kita gali dulu sedalam kira-kira 1 jengkal ya. Tidak sampai sih sebenarnya. Nih, sampai pergelangan tangan ya. Ini airnya belum turun, maka sebaiknya ini saya bilang tadi kira-kira 3 hari paling cepat ya, 5 hari atau seminggu kita endapkan dulu. Sebelumnya tanah ini udah kita campur dolomit nih sebenarnya, udah lama, udah ada berapa hari yang lalu campurannya. Nah, setelah itu ini yang kedua, ini masih ada airnya, makanya kita butuh dia itu sebenarnya 3 hari, tapi untuk contoh nggak apa-apa ya, contoh nggak apa-apa. Nah, ini setelah itu berarti ini tanah ini tidak terlalu bagus drainasinya ke dalam, tapi nggak apa-apa, dia akan susut juga nanti. Nah, baru kita akan berikan pupuk ini tadi, kita bagi 2 ya, kita bagi 2. Nah, sini kita letakkan sebagian ya, taruh di bawah, letakkan di bawah. Dan ini karena masih ada air, kita letak juga nggak apa-apa. Ingat ya, ini bukan seharusnya ini mengendap dulu ya, tapi karena kita mau memberikan contoh, nggak apa-apa ya. Nah, kita kasih penjelasan yang ini karena ini airnya sudah mengendap ya. Kenapa pupuk tunggal ini kita berikan di dalam? Nanti kita akan tanam supaya tanaman kita nanti tidak langsung menyenggol pupuk tunggal ini. Jadi untuk menuju ke akarnya menuju pupuk ini akan butuh waktu sebulan 2 bulan mungkin, sehingga sebelum itu pupuk ini sudah bercampur ataupun sudah dingin ya, sudah tidak membahayakan terhadap tanaman. Makanya pupuknya kita taruh di paling bawah. Setelah kita taruh pupuk tunggal, kita akan taruh pupuk kandang di sini ya. Mari kita ambil pupuk kandangnya dulu. Ini adalah pupuk kandang yang kemarin sudah kita bakar ya. Ini sudah kita bakar. Ini pupuk kandangnya sudah kita bakar ya. Nah, kira-kira dalam 1 lubang kita berikan sekitar 1 genggam ya. 1 genggam seperti ini atau lebih ya.
1,5 genggam lah sebaiknya. Oke, mari kita ke sana lagi. Ini sudah. Nah, kita akan berikan contoh yang ini ya. Ini 1, 2 ya, kira-kira begitu. Nah, ini kita tutup kembali seperti ini ya. Nah, tadi di sini pupuk kandangnya ya, sama pupuk tunggal baru pupuk kandang. Lalu kita akan ambil bibitnya ya. Kita akan ambil bibit. Jadi ini adalah bibit cabai rawit lokal. Jadi kalau cabai rawit lokal itu daunnya lebih lebar, tapi kalau cabai yang dari toko ya, dia daunnya lebih kecil ya untuk pertama pertumbuhannya. Nanti kita simak untuk sudah besarnya bagaimana, tapi yang jelas kalau waktu kecil bibit cabai lokal ini, cabai rawit lokal ini lebih lebar daunnya ya daripada bibit cabai dari toko. Ini ada sisa kemarin 1-2 lagi, ini contohnya. Jadi nah ini contohnya. Jadi kalau untuk cabai toko dia daunnya lebih runcing ya dan kecil, tapi kalau untuk bibit cabai lokal dia lebar-lebar. Jadi kita pilih aja yang besar untuk contoh penanamannya ya. Jadi ambil dulu yang besar. Nah, ini kita ambil 4 ya, karena tadi 2 lubang ya. Ambil 4. Sudah cukup, mari kita tanam ya. Jadi tadi kan di tengah-tengahnya ini sudah kita berikan pupuk tunggal dan juga pupuk kandang ya di tengah-tengah ini. Maka cara menanamnya dalam satu lubang 2 tanaman, yaitu kita satu kasih di sini, satu di sini, sehingga posisi pupuk tadi ada di tengah-tengah ini. Dan ini kita tanam. Ini satu di sini dan satu di sini ya. Nah, kira-kira begitu. Ini nggak apa-apa, nggak layu, nanti dia akan baik sendiri. Makanya kalau mau nanam ini harusnya di musim hujan ya, tapi jangan terlalu deras. Dan yang kedua di sore hari, dan yang ketiga waktu mendung boleh. Jadi caranya begini, kita tanam dalam satu lubang itu kita tanam 2 supaya menghemat lahan dan banyak tanam ya, banyak tanamannya. Yang di sini tadi pupuknya ya, di bawah ada pupuk tunggal, ada pupuk kompos atau pupuk kandang, dan ini juga sudah kita tanam ini. Nah, sehingga 2 lubang aja kita sudah bisa menghasilkan 4 tanaman. Berarti kalau kita punya 70, berarti kita punya 140 tanaman, dan ini lebih besar daripada polybag. Sementara kalau polybag itu kita bisa tanam 2 tanaman dalam satu polybag. Nah, ini lebih besar lagi karena ukurannya adalah ember tadi kan, jadi kita pasang 2 juga. Jadi begitu dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.